الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita penuhkan dari lubuk hati kita atas nikmat yang tiada terhingga yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli hal, untuk keadaan sekarang ya adanya sedikit cobaan lah namanya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya di negeri kita ada berapa musibah, gempa, kemudian musibah kebakaran hutan, dan sekarang yang kita rasakan adalah apa yang kita kurang bagusnya yang kita hirup di setiap saat sekarang ini. Biasanya sudah langganan kata orang, tapi bukan masalah langganan tidak langganan tentang asap ini ya, karena kesehatan dan aktivitas semuanya terhenti, apalagi anak sekolah itu diliburkan sebagian. Adapun sebagian kalau di perkuliahan ada yang daring. Nah, ini agak terhambat aktivitas, dan ya tentunya ini akibat dosa kita semuanya. Maka solusinya kalau di dalam agama kita yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tentunya dah nampak istilahnya dalam keadaan sekarang ini begitu banyak ujian-ujian, tentunya teguran ya, atau mungkin kata ulama sesuatu itu bisa jadi azab ya karena adanya maksiat yang banyak, atau bisa juga sebagai teguran bagi orang yang lalai, dan ada juga sebagai ujian, maksudnya untuk membuat sabar orang-orang yang menghadapinya dengan kesabaran. Tentunya itu bernilai pahala bagi orang yang menghadapinya demikian. Dan alhamdulillah di antara nikmat yang kita rasakan yaitu bisanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisanya kita hadir di majelis ilmu, dan insyaallah ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di masalah akidah ya, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mengenai cinta kepada Rasul itu kita sudah mengetahuinya, hanya sekadar mengingatkannya bahwasanya apapun yang dilakukan oleh kebanyakan mayoritas kaum muslimin itu apabila tidak ada dalilnya, maka janganlah kita minder, istilahnya, orang begini, jangan. Karena yang banyaknya ragam kebaikan itu bukan sesuai dengan kehendak kita, tidak. Tetapi syariat itu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang harus kita ikuti. Memang ada suatu bab di di Riyadhus Shalihin, bab tentang fi bayan kathiru turukil khair, lebih kurang itu.
Imam An-Nawawi di salah satu babnya di kitab Riyadhus Shalihin, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi memang banyak jalan kebaikan, tetapi bukan sesuai dengan selera kita, tetapi apa yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seseorang capek misalnya, ada masa kejenuhannya dengan sholat sunat, lalu dia variasikan yang lain, baca Al-Quran, variasikan yang lain, variasikan lain, lalu berkunjung ke orang tua, ke kerabat. Kita kenalkan juga anak-anak kita dengan kerabatnya. Nah, ini silaturahim. Jadi banyak variasi-variasi ibadah. Terkadang jiwa itu lelah. Kan kita ada masa malasnya itu. Variasikan. Yang penting kita ketika dalam keadaan demikian masih dalam keadaan kebaikan dengan variasi yang lain. Nah, itu maksud Imam Nawawi di bab tersebut. Jadi bukan kita membuat sesuatu kebaikan menurut kita. Nah, ini ada ya sebenarnya yang dituju ya. Kadang orang ini kan kebaikan. Apa salahnya kita ini? Apa salahnya? Kan demikian. Jadi ihtisannya beranggapan sesuatu itu baik. Enggak. Tapi itu sesuai dengan selera yang mengadakan. Jadi intinya bahwasanya kalau kita memang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang paling utama adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba. Itu yang paling utama. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dari segala macam bidang. Kalau di sekarang kan sudah dibagi-bagi, bidang akidah, bidang ibadah, muamalah dan seterusnya. Kita ikuti semua. Jangan dari segi ini kita bisa, dari segi yang lain kita langgar. Misalnya, alhamdulillah kita sudah mulai belajar ini, tetapi dari masalah muamalah misalnya contoh, kita masih melanggar, masih melakukan ribawi misalnya contoh. Pernah dicoba Ustaz, cuman bagaimana Ustaz? Akhirnya kami butuh biaya juga, ini juga kayaknya tidak sanggup. Ini ada beberapa ya, sebagian ikhwan ya, kasihan kita, awalnya bisa meninggalkan, tetapi karena tuntutan ekonomi, akhirnya kerjasama dengan finance lagi. Waliyahzubillah. Alasannya dengan itu, menopang ekonomi. Jadi ini memang berat ya ujian apabila sebelumnya dia memang sesuatu yang dari penghasilannya yang dulunya sistemnya salah, itu banyak berupa fulus yang didapat, tahu-taunya ketika meninggalkannya diuji dengan sedikitnya. Nah, ini banyak orang tidak sabar dengan ini sehingga akhirnya kembali lagi, waliyahzubillah. Atau lain hal yang demikian yang lainnya yang bisa menyebabkan orang itu lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan hanya sekedar sesuatu yang sangat berat, misalnya murtad, waliyahzubillah, misalnya malas ini dan semuanya. Itu maksudnya istilahnya tiba masa-masa dia akan jenuh tersebut. Jadi salah satu upaya selain melawannya, kemudian salah satunya ini yang kita usahakan, upayakan, hadir di majelis ilmu. Ketika hadir di majelis ilmu banyak keutamaannya, itu sangat banyak. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala itu membahasnya di kitab Miftah Dari Sa'adah, sangat luar biasa. Orang hadir di majelis ilmu, keutamaan ilmu dan seterusnya dibahasnya. Dan kitab-kitab ulama yang lainnya, Kitabul Ilmi, kemudian yang lainnya yang menguak, istilahnya memberikan kepada kita penjelasan tentang mulianya ilmu. Di zaman Abu Hurairah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah heran terhadap orang yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan kegiatannya. Lalu Abu Hurairah mengatakan dengan bahasa yang menarik orangnya, kenapa Anda di sini meninggalkan semacam Nabi SAW membagi-bagi warisan di masjid? Kalau orang mendengar warisan berupa harta ya, tahu-tahunya ketika datang, mana warisan tersebut? Oh, ya Abahir, ya wahai Abu Hurairah. Jadi Nabi SAW memanggil Abahir. Terkadang ada sahabat memanggil demikian juga, Abahir.
semacam bentuk tasghir ya, seperti Anas. Kadang Nabi SAW memanggil Anas dengan Unes, bentuk tasghir, istilahnya bentuk kesayangan. Kan kalau ke bahasa kita berbeda ya, panggilan kesayangannya berbeda. Dodi jadi Codoy, itu beda kan. Putri namanya jadi Cipuy. Kalau orang di Arab itu untuk panggilan kesayangan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, terkadang Nabi SAW memanggilnya dengan Aish. Aisyah disingkat istilahnya. Bukan dirubah-rubah yang sebagaimana yang tadi ada bentuk kaidah bahasa Arab. Nah, jadi ketika ditanyakan, wahai Abu Hurairah, mana yang warisan yang disebutkan oleh Nabi SAW? Itu Nabi sedang ada membicarakan tentang agama Allah SWT. Itulah warisannya. Nah, sehingga kita kenal dengan hadis al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi, dan nabi bukan mewariskan dinaran wa dirhaman, bukan dinar dan dirham, walakin tetapi Nabi SAW mewariskan ilmu. Ini salah satu yang kita upayakan dalam memperbaiki ya, menata hati kita, menata ibadah kita, menata bagaimana perjalanan kita yang singkat di dunia, itu di majelis ilmu. Di majelis ilmu mudah-mudahan Allah memberikan kita ampunan sebagaimana doa para malaikat mendoakan orang yang hadir di majelis ilmu, Allahumma ighfir lahum warhamhum, kata malaikat yang mendoakan. Ya Allah, ampunilah dia, kasihinilah dia. Ampunilah mereka dan kasihinilah mereka. Malaikat yang mendoakan orang yang hadir di majelis ilmu. Yang penting bahwasanya orang yang hadir di majelis ilmu, majelis yang tidak pernah merugi, perdagangan yang selalu menguntungkan dalam bahasa kitanya. Itu sedikit muqaddimah untuk membangkitkan kita semangat agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk ke bab yang ke-43 di halaman 347. Halaman 347 yang mana alhamdulillah di pekan yang lalu kita telah membahas tentang din ya, tentang agama dan iman. Adapun di poin yang ke-43 di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu kata penulis rahimallahu taala, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir, pengkafiran. Ini sangat penting karena ini dimasukkan dalam masalah akidah. Karena akidah itu kalau tidak iman kafir, kalau tidak tauhid syirik, kalau tidak sunnah bid'ah, seperti itu. Ini yang terpatri di dalam hati, akidah, i'tiqad. Namanya i'tiqad, yang keyakinan yang ada di dalam hati. Itu yang dibahas. Jadi kalau seandainya akidahnya kuat, itu insya Allah dengan yang lainnya itu akan dimudahkan. Contohnya ibadahnya. Orang yang i'tiqadnya kuat, akidahnya sahih, itu ibadahnya akan nampak hasilnya. Dari ibadah hatinya, ibadah badannya, ibadah lisannya, semuanya diupayakan nikmat Allah yang ada pada dirinya untuk ibadah kepada Allah. Hatinya senantiasa menghadirkan atau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisannya senantiasa basah dengan menyebut Allah, berzikir kepada Allah, kemudian anggota badannya tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang senantiasa diupayakannya. Di masalah akidah, di masalah muamalah dia akan nampak bagaimana orang yang sahih akidahnya. Tentunya dia, misalnya contohnya dia melakukan muamalah, sewa menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya, akan amanah, tentunya akan amanah, akan nampak hasilnya, akan nampak hasil dari, karena ketika dia mempelajari akidah, dia akan memperkuat imannya. Ada suatu masa dia akan meninggal, katanya dalam hatinya, tentu dia dengan apa dibayar, dengan apa dimaafkan, dengan apa untuk menyelesaikannya, tentu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus hadir terus di hati kita. Kalau di dunia mungkin kita bisa merdeka, kita selamat, ini. Kita bisa menipu orang, tetapi di akhirat tidak bisa, semuanya ditegakkan keadilan. Kemudian dari segi akhlak ya, akhlak orang-orang yang kuat keimanannya, kuat akidahnya, tentunya akan nampak. Contohnya kan dari muamalahnya seperti hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir yaqulu khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah dan hari akhir, keimanan yang di situ akidah. Akidah, maka dia hendaklah berkata baik atau diam. Itu salah satunya. Dan banyak lagi hal-hal yang menjelaskan. Dan itu telah kita saksikan kalau kita melihat bagaimana kehidupan mereka, orang-orang saleh terdahulu, nampak semuanya dari ibadah mereka, kezuhudan mereka, akhlak mereka yang santun. Taib. Jadi poin yang ini tentang takfir ya, prinsip dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kufur dan takfir adalah sebagai berikut. Yang pertama, muallif mendefinisikan apa itu kufur. Secara lughatan atau secara bahasa etimologi berarti menutupi. Dari kata-kata kaf, fa, ro. Jadi secara bahasa itu kafir itu maksudnya menutupi, tertutup ya, dari segi bahasa. Sedangkan menurut syarak atau istilahan atau terminologi, itu kufur adalah tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal dan tidak beriman kepada Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Orang yang melakukan kekufuran, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, disebut dengan pelakunya adalah kafir. Itu pelakunya. Adapun amalannya kufur, pelakunya disebut kafir. Ini insya Allah mudah-mudahan dengan ini kita memahami agar tidak serampangan ya, memfonis-fonis kafir-kafir, tidak boleh. Yang B, kata penulis rahimahullah ta'ala, pembahasannya prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam kufur dan takfir. Dalam kufur, masalah kufur dan takfir, pengkafiran. Bagaimana? Yang pertama, pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masalah dengan bukan mendustakan kita. Saya ada orang mendustakan kita, oh kamu kafir, enggak boleh. Yang mendustakan Allah dan Rasulnya itu yang kafir. Bukan dan kitanya, omongan kita atau perkataan kita, tetapi hukum Allah atau firman Allah dan hadis Nabi SAW yang ditolak, hukum dari Nabi SAW, itu yang masuk dalam kriterianya. Jadi bukan sembarangan. Oh, Imam Syafi'i mengatakan enggak ada perkataan ulama di sini dalam masa kafir kufur, enggak ada. Itu adalah hukum Allah dan hukum Rasulnya. Yang kedua, barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislamannya itu tidak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. Jadi kalau sudah sudah mantap keislamannya itu tidak ada sesuatu yang bisa lenyap darinya, kecuali hal-hal yang menyebabkan faktor-faktornya tentunya. Jadi ini kenapa disebutkan poin-poin ini? Karena ada suatu firqah atau aliran atau sekte di dalam Islam itu mudah mengkafirkan. Di antaranya Syiah Rafidhah, itu mengkafirkan para sahabat. Hanya tidak sampai setengah lusin sahabat, maksudnya 6 sahabat, diantaranya Salman Al-Farisi, kemudian Ali bin Abi Thalib, Ja'far dan seterusnya ya, kemudian Hasan, Husain, hanya berapa sahabat yang tidak dikafirnya. Selain dari yang tadi yang mereka menganggap Ahlul Bait, itu dikafirkan semuanya. Bahaya ya, mengkafirkan sahabat. Abu Bakar dan Umar dikafirkannya. Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah itu mengatakan bahwa wanita yang melakukan hal yang keji. Ini luar biasa kotornya akidah mereka. Tetapi karena mereka berkeyakinan taqiyah, yakni itu landasan akidah mereka berbohong, sehingga tidak nampak. Jadi kalau di publik mereka mengatakan begini-begini. Tetapi kalau sudah berkumpul mereka dengan sesama mereka, lihatlah yang mereka lakukan. Meratap dengan kematian Husain, memukul-mukulnya, dan beredar itu video-videonya tanpa ditutupi. Jadi, dan anehnya di Indonesia orang tidak tahu apa itu Syiah, apalagi yang Rafidhahnya. Dan tidak menyaksikan bagaimana pemerintahan sebelumnya Suriah, siapa Asadnya? Bashar al-Assad, yang salah satu aliran dari Syiah itu Nusairiyah, dan mereka tidak mengetahui bagaimana Syiah Houthi di Yaman itu senantiasa berusaha meluncurkan rudalnya diarahkan ke Ka'bah. Itu tidak tahu mereka. Mereka mengetahui Islam, tengoklah ya.
berani mengancam Amerika. Itu di media, tapi di belakangnya mereka tertawa-tawa. Jadi orang yang bisa melihat kasat mata saja, tetapi hakikatnya tidak tahu. Begitulah yang hendak kita pelajari di masalah akidah. Kita berusaha untuk menghadirkan keimanan yang harus dinampakkan, sehingga akan muncul keyakinan tanpa keraguan. Itu tujuannya belajar akidah. Jadi tidak ragu lagi kita tentang apa yang Allah turunkan terhadap kita, apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Yakin tanpa keraguan. Ini yang diharapkan dari mempelajari akidah atau mempelajari keimanan. Taib. Siapa lagi yang gampang mengkafirkan? Di antaranya adalah Khawarij. Khawarij itu sudah jelas. Itu mereka adalah orang takfiri. Jangankan kita di zaman sekarang, di zaman Ali bin Abi Thalib itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin, dikafirkannya. Jadi sangatlah berat ya, dan itu di masa sahabat sudah ada mereka. Di generasi tabi'in sudah ada mereka, di Jahmiyah sudah ada. Jadi seolah-olah sama Islam, tetapi dari masalah akidah mereka bukan akidah yang diwariskan oleh Nabi SAW, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian yang ketiga, tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan oleh nas atau dalil sebagai kekufuran merupakan kekafiran yang besar atau kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Karena sesungguhnya kekafiran itu ada dua macam. Jadi ada syirkun akbar, kufur, ada yang kufur akbar dan ada kufur asghar. Ada yang kekafirannya besar, ada yang kekafirannya kecil. Maka hukum atas ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya berlaku menurut ketentuan metode para ulama Ahlus Sunnah dan hukum-hukum yang mereka keluarkan. Jadi ada kaidah-kaidah, bukan bukan sembarangan pula yang mengkafirkan para ulama. Dan itu ketika memvonis itu ditegakkan hujah. Seandainya mereka kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selamat. Tidak boleh dihukumi. Tetapi masih bersikekeh dengan keyakinan yang menyimpang, baru divonis dengan kekafiran. Dan itu tidak boleh individu misalnya kita di majelis ini dikufurkan oleh ulama ini. Maksudnya amalannya, ini perbuatannya, ini dihukumi, kita belajar demikian. Tetapi untuk individu si fulan itu tidak boleh, haram, tidak boleh. Nanti ada riwayatnya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Tidak boleh memvonis individu dengan kafir, dengan nifak, munafik dan seterusnya, tidak boleh. Ada larangannya. Kemudian yang keempat, tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim, yang sebagaimana kita singgung tadi, kecuali telah ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari Al-Quran dan Sunnah atas kekufurannya. Maka dalam permasalahan ini tidak cukup hanya dengan syubhat, kesamaran dan zon, persangka saja. Jadi tidak bisa kita sangka dengan perasaannya sudah kafir, tidak boleh. Jadi harus nampak jelas, tidak ada lagi yang kabur-kabur di situ. Kemudian dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala, tadi ada 4 yang dijelaskan. Beliau melanjutkan, Ahlus Sunnah tidak menghukumi pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran, namun menghukuminya sebagai bentuk kefasikan dan kurangnya iman apabila bukan dosa syirik dan dia tidak menganggap hal perbuatan dosanya. Maksudnya halal perbuatan dosanya. Jadi ketika dia berdosa, misalnya waliyazubillah misalnya dia tidak melakukan sholat, tetapi dia tidak menghalalkan, dia tahu bahwasanya sholat itu wajib, dia yakin sholat itu yang difardukan oleh Allah, tetapi dia tidak melakukan, ini namanya fasik. Tetapi itu sholat itu tidak ada kewajibannya, ini zuhur itu tidak ada, ini kufur. Beda antara fasik dengan kufur. Fasik, dia melanggar dosa, termasuk dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini, telah kita ulang-ulang di kitab ini, di buku ini.
dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik, perbuatan syirik, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik itu. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Taib, di dalam ayat ini kata muallif menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang mati, orang yang meninggal, orang yang wafat dalam keadaan dia berbuat syirik. Allah tidak akan mengampuni di akhirat karena dosa syirik merupakan dosa yang sangat besar, yang paling besar. Adapun dosa-dosa besar selain syirik, kalau dia meninggal atau mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, maka di akhirat tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah ampunkan. Kalau Allah kehendaki, maka Allah akan siksa. Allah saja masih berkehendak mengampuni orang yang berbuat dosa besar. Mengapa manusia, mengapa kita mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi Allah saja masih mengampuni. Lalu ada salah satu sekte yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka. Selain syirik ya, orang berzina kekal di neraka, orang yang minum khamar kekal di neraka. Nah, ini bahaya. Ini yang takfiri, menghalalkan harta dan nyawa kaum muslimin. Apa yang telah dilakukan di negeri kita? Pemboman. Pemboman. Yang mereka juga pakai jenggot juga ya, pakai jubah, istri mereka pakai cadar, mushaf senantiasa di saku mereka. Seolah-olah sama penampilannya dengan Ahlus Sunnah, tetapi akidahnya itu tidak Ahlus Sunnah. Itu makanya penulis ya, Ustaz Yazid rahimahullah taala, ini sekarang kita sudah banyak orang yang pakaiannya di atas mata kaki, berjenggot. Yang wanitanya, yang akhwatnya sudah banyak pakai cadar. Tetapi lihat, perhatikan manhajnya itu. Banyak. Kalau bapak-bapak pergi ke Jawa itu orang-orang itu pakai cadar juga. Orang-orang Madura istrinya pakai cadar juga. Tapi manhajnya apa? Nahdiyin. Nah, jadi sudah banyak sekarang. Banyak juga yang penampilannya tetapi mencela pemerintah. Nah, banyak mencela penguasa. Nah, di mana mereka mempelajari akidahnya? Sementara jelas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini coba kita kita usap-usap dada kita. Nah, coba kita pikirkan. Kira-kira dengan mencela berubah enggak pemimpin itu? Nah, coba dengan mendoakan bisa enggak dia berubah kemungkinannya? Mana yang kemungkinannya lebih besar? Mencela atau mendoakan? Nah, mendoakan. Karena akidah Ahlus Sunnah itu sahih. Sahih, benar, diturunkan dari sisi Rabbul Alamin kepada Nabi SAW dan diajarkan. Tetapi mereka akan nuduh bazar lah, inilah, ada kemauan lah, dan bahasa di media sosial tukang cebok pemerintah. Astagfirullah. Jadi banyak ya kalau buka media itu saling tuduh menuduh. Dan itu bukan pembahasan kita. Biarlah mereka itu berkoar-koar, kita tetap mempersiapkan bagaimana diri kita merubah dahulu, diri kita berubah dulu. Kita pribadi kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, keluarga kita, kita sesama jamaah, itu yang kita upayakan. Adapun tentang orang yang berebut dunia ya, serta gemerlapnya kekuasaan, kekayaan dan seterusnya, ambillah mereka sesuai dari kehidupan yang sementara, kita meraih yang darul qarar, kehidupan yang abadi di akhirat. Nah, itu yang fungsi kita belajar akidah, fungsi kita belajar keimanan. Lihatlah kebahagiaan yang dirasakan oleh budak yang telah merdeka, orang duafa yang telah memeluk Islam di zaman Nabi SAW. Kebahagiaannya lebih bahagia daripada orang kaya kafir Quraisy. Mereka bahagia karena keimanan yang bersarang di dalam hati mereka. Keimanan yang membuat mereka bahagia, yakin terhadap berjumpanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras tentang tidak bolehnya seorang menuduh orang lain dengan kafir atau musuh Allah. Ini dalil yang kita sebutkan tadi, hadisnya sahih ya. Rasulullah SAW bersabda, ayyamri'in qala li akhihi
ya kafir. Ini barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. In kana kama qal wa illa raja'at alaih. Apabila saudaranya itu seperti yang ia katakan, maka ia telah kafir. Namun apabila tidak, maka akan kembali kepada yang menuduh, yang mengucapkan. Hati-hati. Seandainya memang orang itu kafir, memang berarti dia kafir. Kalau tidak kafir, dia yang mengucapkan yang akan kembali ucapan tersebut. Atau musuh Allah, wahai musuh Allah, wahai ini, tidak boleh. Wahai munafik, tidak boleh. Hati-hati kita. Ini masalah hukum, bukan sembarangan ya. Nah, jadi mana tuduhan orang-orang mengatakan kita mudah mengkafirkan? Tidak ada. Tidak ada, itu semuanya tuduhan belaka. Ini kita telah mempelajarinya. Saksi bahwasanya bukan sembarangan menuduh orang kafir, munafik, musuh Allah dan seterusnya. Kemudian di riwayat yang ini hadisnya sahih ya. Kemudian di riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufr." Dan barang siapa yang menuduh kafir kepada seseorang atau mengatakan au qal aduwallah, musuh Allah, walaysa kadzalika illa hara alaih. Sedangkan orang tersebut tidaklah demikian, maka tuduhan tersebut berbalik pada dirinya sendiri. Jadi hati-hati sebelum mengucapkan, hati-hati. Nanti khawatirnya orang itu tidak kita sebutkan, berarti akan tuduh musuh Allah itu kepada kita, tuduh kafir itu kepada kita, tuduhan itu kembali kepada kita, kemudian kemunafikan itu kembali kepada kita. Waliyahzubillah, hati-hati. Hati-hati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di riwayat yang lain, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan. Wala yarmihi bil kufr, ataupun kekufuran, illar taddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Melainkan tuduhan itu akan kembali kepada dirinya jika orang dituduh tidak seperti yang ia tuduhkan. Ini hadisnya dari Imam Bukhari, dari Abu Dzar, yang sebelumnya diriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Hibban dan Imam Ahmad. Kemudian yang kelima, ini jelas nih. Ini jelas, terkadang ada keterangan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mendefinisikan bahwa suatu ucapan, perbuatan atau keyakinan merupakan kekufuran. Bisa disebut kufur, namun tidak boleh seseorang dihukumi kafir kecuali telah ditegakkan hujjah atasnya dengan kepastian syarat-syarat, yakni mengetahui, dilakukan dengan sengaja dan bebas dari paksaan, serta tidak adanya penghalang yang berupa kebalikan dari syarat-syarat tersebut. Banyak ya. Kemudian dan yang berhak menentukan seseorang telah kafir atau tidak adalah para ulama yang rasikh, yang dalam ilmunya, dan para ulama rabbani dengan ketentuan-ketentuan syariat yang sudah disepakati. Jadi ini pekerjaan para ulama ya. Jangan kita sebagai jamaah melakukan pekerjaan ulama. Bahaya. Kemudian yang keenam, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang yang dipaksa dalam keadaan diancam, selama hatinya tetap dalam keadaan beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriyahu wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya. Walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Dalam surah An-Nahl ayat 106. Ini berkenaan dengan siapa? Ini berkenaan dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yang mana ibunya Sumayyah sebagai syahidah, wanita Islam yang pertama yang syahid di dalam Islam, mengalami siksaan, akhirnya menjadi seorang yang syahidah, wanita yang meninggal dalam syahid. Kemudian bapaknya Yasir juga demikian, dan beliau agar tidak dibunuh, akhirnya beliau mengikuti orang kafir Quraisy. Akan tetapi itu dia tidak dihukumi kafir. Hatinya itu tidak tenang dengan hal demikian, tetapi hanya untuk melindungi dirinya agar tidak dibunuh. Dan Allah menurunkan ayat, itu tidak kafir. Itu tidak kafir. Kemudian yang ketujuh, kufrun akbar, kekafiran besar ada beberapa macam. Yang juhud, mengingkari, kemudian takzib, mendustakan, kemudian iba, sikap enggan. Jadi mangkana kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Ini dia, kecuali yang enggan. Jadi ada juga umat Nabi SAW yang enggan masuk surga.
Jadi ditanya oleh sahabat, ada juga yang enggan ya Rasulullah? Lalu dikata Nabi, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang taat kepadaku, maka itulah orang yang masuk surga, dan siapa yang maksiat atau menyelisihku, itulah orang yang enggan masuk surga. Kemudian apalagi syak, ragu ya, kemudian nifak, kemunafikan, kemudian namanya i'rad, berpaling. Kemudian istihza, ini termasuk ya memperolok-olok orang munafik nih, memperolok-olok hukum Allah dan Rasul. Kemudian istihlal, itu penghalalan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Taib, kita dengarkan kumandang azan, insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit lagi, insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kedelapan sebab-sebab yang dapat membawa kepada kekafiran besar ada 3 macam, yaitu dengan perkataan, kemudian dengan perbuatan, dan dengan i'tiqad atau keyakinan. Itu bisa menjatuhkan seseorang kepada kekafiran besar ya, kufur akbar. Di antara kufur amali atau perbuatan atau qauli ucapan, ada yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama dengan sendirinya dan tidak mensyaratkan penghalalan hati, yaitu suatu perbuatan perkataan yang jelas-jelas bertentangan dengan iman dari segala seginya. Misalnya menghujat Allah Azza wa Jalla. Itu langsung divonis karena itu sudah jelas ya. Kemudian mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itu termasuk. Kemudian bersujud kepada berhala, kemudian membuang mushaf, menginjak-injaknya misalnya, membuatnya ke toilet itu, atau membuangnya ke tempat sampah, dan perbuatan-perbuatan lain yang semakna dengan itu. Nah, ini sudah jelas ya menampakkannya. Ini tidak perlu ditimbang-timbang lagi. Nah, sudah jelas perbuatannya itu sudah jatuh kepada kekufuran. Kemudian yang kesembilan, sesungguhnya amalan kekafiran adalah kufur dan dapat menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Sebab keadaannya menunjukkan kepada batinnya yang juga kufur. Ahlu sunnah tidak mengatakan seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang ahlul bid'ah yang mengikuti hawa nafsu. Amalan kekafiran tidak kufur, tetapi dia menunjukkan kepada kekufuran. Perbedaannya keduanya jelas. Tidak seperti itu. Kemudian yang ke-10, sebagian ketaatan merupakan sebagian dari cabang-cabang iman. Demikian juga maksiat merupakan sebagian dari cabang-cabang kekafiran, masing-masing sesuai dengan kadarnya. Nah, kita mengetahui ada iman itu yang paling afdol, ada yang paling remeh. Begitu juga kekafiran itu ada yang tingkatnya kental ya, yang membuat orang itu jatuh kepada kufur akbar. Ada yang kafir itu yang rendah. Nah, semacam juga dengan keimanan, kebalikan dari keimanan. Kemudian yang ke-11, ahlu sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahlul kiblat atau kaum muslimin karena dosa-dosa besarnya. Ahlu sunnah menyebut mereka dengan mukmin fasik dan naqisul iman. Mungkin fasik orang mukmin yang berbuat kefasikan, orang beriman berbuat fasik, dan disebut juga dengan naqisul iman, berkurang imannya. Itu yang disebut oleh ahlu sunnah, tidak memvonis. Dan mereka khawatir apabila nas-nas ancaman terjadi kepada pelaku dosa-dosa besar walaupun mereka tidak kekal di dalam neraka. Bahkan mereka akan dapat keluar dari syafaat para pemberi syafaat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semata, disebabkan masih adanya tauhid pada diri mereka. Pengkafiran karena dosa besar adalah mazhab Khawarij yang keji. Nah, jadi kata ulama ya, istilahnya ketika di dalam surah Yunus tenggelamnya Fir'aun, itu Fir'aun telah mengakui dia telah beriman kepada Tuhannya Bani Israel atau kepada Tuhannya Musa dan Harun. Di tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril itu menyumpal mulutnya Fir'aun dengan tanah hitam agar tidak keluar keimanan dari rongga kerongkongannya ya. Sehingga ketika itu apabila itu terucap, otomatis Allah rahmatnya sangat luas, diampuninya Fir'aun. Nah, ini dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir. Jadi Jibril khawatir dengan rahmat Allah yang luas. Takutnya Fir'aun diampuni dengan keadaannya yang bejat. Fir'aun yang mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Nah, khawatir ketika tenggelam di Laut Merah mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Ketika tenggelam mau beriman kepada Robnya Bani Israel, itu Robnya Musa dan Harun. Dengan kekhawatiran itu diambilnya. Ini nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir di dalam surah Yunus tentang Allah berfirman tentang ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, disumpal dengan tanah hitam, akhirnya tidak bisa mengucapkan itu. Bayangkan luasnya rahmat Allah. Saking demikiannya rahmat Allah. Jadi apa yang bisa kita ambil, yaitu kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Allah itu tidak mungkin mengadab kita. Sama dengan kisah Nabi SAW melihat seorang wanita ketika perang berkecamuk, mencari bayinya ke sana kemari dan akhirnya dijumpainya. Lalu diambilnya sambil menangis, lalu diberikannya asupan ASI. Lalu Nabi SAW menyaksikan itu dan bertanya kepada para sahabat, apakah apakah mungkin seorang ibu itu akan mencampakkan anaknya dalam kobaran api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Kasih sayang Allah jauh melebihi kasih sayang seorang ibu itu terhadap anaknya. Kasih sayang Allah kepada kita. Bayangkan Allah telah turunkan firman-Nya, kitabnya,
Ini luar biasa kasih sayang Allah SWT. Tidak sampai dari situ juga, Allah utus nabinya untuk menjelaskan, rasulnya. Ini bagi orang yang menghayati, maka akan bagaimana kasih sayang Allah. Itu diantaranya, belum lagi nikmat-nikmat yang tiada taranya. Taib. Kemudian di sini dijelaskan perbedaan antara kufrun akbar dan kufrun asghar. Di antaranya satu kufur besar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapuskan pahala amalnya. Sedangkan kufur kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, juga tidak menghapuskan pahala amalnya, akan tetapi bisa mengurangi pahalanya sesuai dengan kadar kekufurannya, dan pelakunya tetap dihadapkan dengan ancaman. Kemudian yang kedua, kufur besar menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Sedangkan kufur kecil, jika pelakunya masuk neraka, maka ia tidak kekal di dalamnya. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada pelaku kufur kecil sehingga ia tidak masuk neraka sama sekali. Kemudian yang ketiga, kufur besar menjadikan halal darah dan harta pelakunya, sedangkan kufur kecil tidak demikian. Jadi orang yang menganggap bahwasanya negara ini, Indonesia ini negara hukum taghut, kemudian tidak berhukum dengan hukum Allah, itu kenapa mereka mau mengambil harta dan menumpahkan darah kaum muslimin? Mereka mengatakan sudah kufur katanya. Oh, man lam yahkum berapa ayat itu? Nanti bisa dilihat dalam akhir dari surah Al-Maidah ayat ke-44, kemudian 45, kemudian 47. Coba dilihat bagian akhirnya. Itu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Kemudian ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Jadi barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kemudian ayat kelimanya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik. Kemudian yang ayat 47, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang yang zalim. Orang-orang Khawarij ini kafir di sini maksudnya mereka definisikan dengan kufrun akbar, kafir besar. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menafsirkan kufrun biduna kufrin. Paham ya? Kufrun biduna kufrin. Kafir yang tidak menjatuhkan seorang kafir. Maksudnya tidak menjadikan kufur besar, tapi maksudnya kufrun asghar. Kafir yang kecil. Nah, ini begitulah bimbingan ulama, tidak sembarangan. Nanti bisa dilihat tafsirnya bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kafir di situ kufrun biduna kufrin. Kafir yang bukan menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kafir yang besar. Nah, ini harus bimbingan ulama. Kita harus butuh kepada ulama Rabbani dalam hal-hal menjelaskan firman Allah dan sabda Nabi yang mutahharah, yang suci. Taib. Kemudian yang keempat, kufur besar mengharuskan adanya permusuhan yang sesungguhnya antara pelakunya dengan orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin tidak boleh mencintai dan setia kepadanya betapapun ia adalah keluarga terdekat. Adapun kufur kecil maka ia tidak melarang secara mutlak adanya kesetiaan, tetapi pelakunya dicintai dan diberi kesetiaan sesuai dengan kadar keimanannya, dan dibenci serta dimusuhi sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Wallahu alam. Jadi ayat tentang wala dan bara ya, loyal, berkasih sayang, dengan bara, berlepas diri, itu buktinya adalah bisa dilihat nanti di dalam akhir surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22 ya. Apa yang terakhir? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasuluh walau kanu aba'uhum wa abna'ahum wa ikhwanhum wa au ashiratahum. Jadi tidak akan dijumpai selama-lamanya orang yang berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, karib kerabat mereka dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di akhir surah Mujadilah ayat yang ke-22. Kemudian yang terakhir Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, sesungguhnya aku berbicara tentang suatu cabang ilmu, kemudian dikatakan kepadaku engkau telah salah. Itu lebih aku sukai daripada aku berbicara satu cabang ilmu kemudian dikatakan kepadaku engkau telah kafir. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkomentar, di antara aib atau cela orang yang
mengikuti, mengekor terhadap hawa nafsu, bahwasanya mereka saling mengkafirkan sebagian mereka dengan yang lainnya. Dan di antara sifat terpuji ulama Ahlus Sunnah, bahwasanya mereka menyalahkan bila ada yang salah tetapi tidak mengkafirkan. Nah, ini dia ciri khas Ahlus Sunnah, ketika mengkritik itu perbuatan salah tetapi tidak mengkafirkan, tidak memvonis kafir. Ini jangan sembarangan ya, tentang kafir mengkafirkan. Ini harus jelas. Berapa poin tadi dijelaskan oleh penulis? Itu ada berapa poin? 11 poin dijelaskan tentang prinsip Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah tentang pengkafiran, kufur dan takfir, pengkafiran. Bukan sembarangan. Ini bahaya. Sebagaimana tadi ancaman oleh Nabi SAW, apa ya kata Nabi SAW? Tidak sembarangan, kita ingatkan. La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmi bil kufrin illa tadda alaihi illam yakun sahibahu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan ataupun kekufuran, melainkan tuduhannya itu akan kembali pada dirinya jika orang yang dituduh tidak seperti ia tuduhkan. Jadi hati-hati ya, tidak boleh memvonis. Memvonis kalau tidak hal itu ada pada orang yang diucapkan, akan kembali kepada yang mengucapkan. La haula wala quwata illa billah. Jadi nikmat ya, prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sahih ya, tidak sembarangan. Hati-hati dan bagaimana kasih sayangnya terhadap umat. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah a'lamu bil haq, yang paling mengetahui tentang kebenaran, wa arhamu bin nas, dan yang paling kasih sayang terhadap manusia. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah, segala puji nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan 1 bulan lagi insyaallah. Karena pekan depan pekan kelima, kemudian pekan yang pertama, 1 bulan lagi lebih kurang. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam penjelasan dari prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka an'am ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.